Ya ini tenaga baru, semangat baru. Habis. Bagaimana? Coba saya mau tes ini teman-temannya dari berbagai. Ya lihat ya, masih ingat nggak? Akan Kita bangga. yang kecil. Akan Kita bangga. akan Kita bangga. akan Kita bangga. akan Kita bangga. akan serius. Maju terus. Akan serius. Maju terus. Karawati. Yang punya istri. Nah, kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Rekan mereka yang akan membantu saya di 2026 mohon banyak supaya bisa berjalan lancar. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau ada ikut apapun dengan kontak mereka sudah jadi. Jadi kami di kepalanya ini nggak pernah rapat, ya rapat susah, tapi bisa berjalan dengan baik. Karena memang sudah, oh ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, sudah terpola dengan baik mereka. Terima kasih teman-teman sudah semuanya, ya semangat, terima kasih. Bapak Ibu demikian tadi penyampaian program dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Kus atas pemaparannya tadi ya terkait dengan program kerja apa saja yang akan dilakukan oleh seksi HAK Paroki itu Bapak Ibu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan program kerja Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan jika ada yang ingin ditanyakan dulu. Oh iya, boleh. Baik, perkenalkan saya dosen dari Fakultas 5. Saya salah satu pengurus keagamaan di RW Rosukola. Yang saya mau tanyakan, form pendataan tadi, data langsung awal, pengurus RW, itu yang dimaksud orang Katolik. Yang dimaksud ini untuk orang Katolik atau orang-orang Katolik saja. Bukan, malah justru yang utama. Misalnya di samping Bapak Ibu ada wihara. Wihara ini contohnya siapa sih contohnya ini? Harapannya nanti kita bisa silaturahmi juga. Misalnya ada pura. Itu Rasul Awam. Rasul Awam Katolik. yang masuk dalam keputusan tidak? Ya. Yang masuk dalam keputusan itu Kalau Rasul Awam harus Katolik. tidak. Rasul Allah ini kan Katolik, yang masuk dalam keputusan RT RW. Kalau yang masuk ke RT RW itu juga umat Katoliknya yang masuk itu keputusan RT RW. Jadi nanti ada dua perbedaan ya. Lanjut Pak. Udah. Oh belum. Lalu yang kedua, pendataan tokoh agama, tokoh masyarakat. Itu yang non Katolik. Lalu kemudian itu apa? Ini dari Kebijakan di Jakarta, Mas. Jadi setiap paroki diharap punya database untuk data saja sih sebenarnya. Jadi Oh begini Pak. Ketika saya mungkin ambil data, tidak harus konsultasi karena saya pengurus juga. Tapi kalau saya konsultasi dengan mereka, kalau saya ditanya tujuan itu apa kan harus dijawab. itu seketahuan kita aja, Mas. Misalnya menurut Mas Pur di tempat saya itu ada masjid Al-Muhajirin, ketua DKM-nya Pak A. Baik, dari rekan-rekan semua di sini kan mendengar harapan itu dijawab bahwa untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat mesti harus tanah ini ke masing-masing. Enggak. Ini data tidak saja. Iya, tidak tahu. Enggak masalah. Tentunya nanti dia nanya lagi ke mana. Jadi paling tidak kita tahu ya, kita itu tokoh-tokoh agamanya siapa, tokoh masyarakatnya siapa. Ada yang ada begini. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Dari sebelah mana Bapak? Terima kasih Pak Agus. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sinama dari lingkungan Pilbus Tiga. Kebetulan saya bukan seksi HK,
kebetulan perkenalan tugas sebuah kota dan saya di sini mewakili dan saya kebetulan sebagai ketua lingkungan. Begini Pak, di RW kami sebelum pergantian RW kemarin kita menjalin komunikasi dengan RW sangat bagus. Setiap kali mereka mau puasa kan diadakan seperti memberi semangat untuk duafa, yakin dan sebagainya. Nah itu 3 tahun belakang itu kita ikut, lingkungan saya ikut terlibat dalam kegiatan sumbangan duafa, janda dan lain-lain. Nah setelah pergantian pengurus RW, dulu memang sebetulnya waktu pengurus RW lama saya terima di pengurus RW sebagai seksi kerohanian. Nah, untuk RW baru sepertinya mereka tidak makmur, kayak puji Tuhan untuk di RT saya tetap di kerohanian. Nah, yang jadi permasalahan pergantian RW ini, jadi sepertinya komunikasi kita sama pengurus baru RW agak sedikit terputus. Ini kemarin pas umat di lingkungan saya ada yang meninggal. Memang ini dari awal kita sudah bilang di rumah sakit untuk dimandikan, tapi nggak tahu apa pihak rumah sakit apa belum apa bagaimana tidak dimandikan. Sampai di rumah duka kita mau pinjam tempat mandikan di musola, tapi ini tolak tidak diberikan. Akhirnya ya sudahlah kita ambil keputusan pengurus lingkungan, kita mandikan bersama dengan anggota keluarga yang secara dimakmur. Saya ada sedikit miris sama saya, perbedaan antara yang pengurus lama sama baru ini jauh. Ya mungkin karena beda orang, beda sifat kita ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sikap kami pengurus lingkungan, terutama saya ketua lingkungan dan nanti bersama seksi HAK untuk menghadapi seperti ini. Apakah kami ini membiarkan akhirnya itu bisa berjalan? Karena bilang kalau kalian tidak mau ngasih, no problem, kita juga bisa jalan. Atau apakah kita harus kembali mendengarkan kepengurusan baru? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sinapan. Saya hampir setiap hari bergaul dengan Pak Ustadz itu saya. Ustadz, jadi kalau rombongan Pak Ustadz ingin ziarah makam anak saya jadi tahu ya tempat yang mereka ziarah sampai ke Dewi ini kita tunai kesehatan. Jadi saya pernah ngobrol sudah masalah-masalah seperti itu. Artinya begini, kesimpulannya begini yang saya katakan, tidak semua umat Islam ini mempunyai prinsip yang sama. Contohnya, orang Katolik menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang akan menjawab, tapi ada juga yang menjawab. Ada perbedaan di situ ternyata Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita? Ya kita salam saja. Assalamualaikum itu kan orang Arab, bahasa Arab ya. Jadi itu mereka bisa biasa disampaikan oleh orang Arab ya. Ketika orang Arab Indonesia ya pasti pakai bahasa Arab. Jadi yang saya lakukan adalah ya kalau mereka mau menerima salam silakan. Kalau enggak, ya sudah. Makanya saya sering kalau setiap Natal itu di rumah saya sering lakukan Natal yang berbahasa Arab. Ternyata mereka juga nggak tahu arti. Nggak tahu. Itu sebenarnya membuat ini ya, membuat sedikit demi sedikit mereka juga mulai terbuka. Tapi itu ya. Orang Katolik itu kalau orang Arab ya pasti pakai bahasa Arab. Jadi hampir sama sebenarnya. Salam alaikum itu juga sama. Jadi menurut saya Pak Sinapan terus berbuat baik yang begitu kan ya. Kadang-kadang mereka karena sungkan jadi boleh seperti meminjam keranda untuk memandikan itu ya. Kadang-kadang memang ada nggak boleh. Tapi kalau di masjid saya udah saya tarik aja saya bawa. Kalau udah ada jenazah di situ mau tarik lagi dan boleh kalau di masjid. Karena kita pakai bahasa preman aja lalu mandi orang. Padahal pada akhirnya mereka juga tahu. Oh ternyata si Agus itu orang Katolik. Tidak apa-apa. Ada yang ucapin selamat Natal, selamat Paskah ada. Yang nggak berani ya paling ucapin. Selamat Natal ya Mas Bro gitu. Termasuk RT. Tapi secara terang-terangan kadang-kadang mereka sungkan gaya lain. Karena yang dianggap Ustaz itu tidak mengizinkan kayak begini boleh. Tapi saya selalu di dalam pergaulan bahwa ya kami kan hanya menyampaikan kalau diterima ya monggo, nggak diterima ya sudah. Nggak apa-apa itu harus terus dicoba saya.
Karena memang beda prinsip. Di tingkat mereka sendiri itu ternyata juga luar biasa perbedaannya banyak sekali. Ini yang saya pelajari dalam seharian saya bergaul dengan teman-teman ini. Ada yang mau, ada yang tidak apa-apa. Yang penting kita minimal sesama manusia saja. Jadi pikir pas sekarang jangan menyerah. Tetap kalau nggak boleh mandi di sana, boleh mandi di rumah, mandi di BSD. Gak apa-apa, ya di BSD atau ke wasit ya, gak apa-apa. Tapi nggak apa-apa terus berbuat baik. Ya saya kira Bapak Ibu sekalian di komunitas lingkungan kemasyarakatan kita, memang penerimaan mereka juga pasti berbeda-beda. Tapi saya yakin dengan kita sering berinteraksi dengan mereka, lama-lama akan